Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini kita semua masih dikurniakan Allah berupa umur, kesehatan, keafiatan, kesempatan, istimewa pula nikmat pertolongan, sehingga pada saat ini kita dapat bersama-sama bersilaturahim di pengajian juga pembacaan maulid di tempat kita ini. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau hingga hari kiamat. Yang sama-sama kami hormati, kami muliakan guru kami, muallim kami Ustaz Haji Syamsul Fajri LC MA, turut serta sepupu beliau dan adik beliau. Mudah-mudahan beliau senantiasa Allah kurniakan keselamatan, kesehatan, keafiatan, kemudahan dalam segala urusan beliau. Juga Allah berikan umur yang panjang di dalam taat, istimewa pula di dalam membina murid-murid beliau dan kaum muslimin secara umumnya. Begitu pula kita yang mendoakan juga ahli keluarga kita seberataan, khususnya ahli keluarga ustaz kita Ustaz Haji Syamsul Fajri LC MA. Tadi siang beliau mengisi pengajian di Kelanis, di Kelanis. Habis itu bulik ke Kampung Sidin Pugaan, dari Pugaan habis maghrib hanyar ke sini. Jadi belum ada tarantat Sidin, belum ada istirahat. Muadim kita ini pernah datang tahun 2021 bersama Syekh Asal dan para mualim dari Rasidiyah Khalidiyah Amuntai, para mualim kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati Buhan Sidin Berataan, baik yang masih hidup ataupun yang sudah duluan wafat, dan merahmati guru-guru kita dimanapun Buhan Sidin berada. Jadi mualim kita ini Ustaz Syamsul Fajri ini, beliau lama menuntut ilmu di Mesir, baik di Universitas Al-Azhar ataupun belajar secara langsung kepada masyayikh yang ada di sana. Juga beliau ini sejak umur 16 tahun beliau hafiz Quran 30 juz, dan bukan hanya hafal Quran, beliau sangat mahir dalam berbahasa Arab ataupun berbahasa Inggris. Beliau orang Banua kita Tabalong, asli Pugaan, yaitu Tamunti. Dan banyak kitab-kitab yang beliau pelajari pula, baik semasa beliau menuntut ilmu di Nurmal Islam Raka Amuntai, juga ketika beliau di Mesir. Juga banyak sanad-sanad keilmuan serta wirid-wirid yang beliau ambil daripada para syaikh yang ada di sana. Jadi harapan kita, khususnya ulun pribadi, mudah-mudahan dengan hadirnya beliau di tengah-tengah kita semua, kita bisa mendapat sir ilmu, sir amal saleh dari beliau serta guru-guru beliau di negeri manapun guru-guru beliau ini berada. Nah, oleh karena itu marilah kita bersama-sama kita simak dengan baik-baik, dengan penuh kerendahan hati ilmu yang akan beliau sampaikan kepada kita, ataupun nasihat-nasihat keagamaan yang akan beliau sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa menyimak dengan baik, memahami serta mudah untuk mengamalkannya, khususnya pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum beliau menyampaikan nasihat keagamaan, ya kalau beliau tidak keberatan seperti biasanya Muallim Haji Bunyamin, sebelum pian itu ceramah Ustaz, mun pian kada keberatan bacakan ayat Al-Quran
ayat apapun, dengan qiraat apapun, dengan nada apapun. Mudah-mudahan anak-anak kami yang hadir di sini pada kesempatan ini, Allah berikan himmah yang kuat di dalam belajar Al-Quran. Allah mudahkan paham Al-Quran, Allah mudahkan bahkan menghafal Al-Quran. Ya, kalau kita nang tuha-tuha ini kan wallahu a'lam. Nah, jadi kita masih punya banyak anak-anak, khususnya anak-anak nang dibawa ke sini pada kesempatan ini. Mudah-mudahan berkat Al-Quran yang beliau bacakan, bukan hanya anak-anak kita nang tuha-tuha ini pun Allah mudahkan di dalam belajar ataupun membaca Al-Quran pada siang ataupun malam. Nah, ini saja pembuka dari ulun. Ulun banyak-banyak minta ampun kepada jamaah berataan, khususnya kepada muallim ulun, guru ulun, Ustaz Haji Syamsul Fajri LC.MA. Jikalau ada hal-hal yang kurang nyaman, baik dilihat oleh pian ataupun didengar oleh pian, dari kami berataan, khususnya dari ulun sebelum dan sesudahnya banyak-banyak minta ampun kepada pian. Ini saja yang dapat ulun sampaikan. Ulun akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah permintaan guru ini kita kada kau menolak ya Allah. Nggih. Ulun sam'an wa ta'atan guru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صفيه من خلقه وخليله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم وإنك لعلى خلق عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang ulun muliakan dan kita hormati semuanya, para alim ulama, guru agama, tokoh masyarakat, wabil khusus yang sangat ulun muliakan, ulun hormati akhina fadil syekhuna, guru kita semua, sahibul majlis, guru Syahridan, hafizahullahu ta'ala min kulli su'. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga beliau daripada mara bahaya, daripada keburukan. Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umur sidin dalam keadaan sehat walafiat dan taat. Semoga kita semua, khususnya yang di daerah dekat di sini, tidak diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk istifadah, untuk ambil manfaat, untuk ambil pelajaran, untuk ambil ilmu daripada beliau ini. Karena ulun merasa bahwa beliau adalah betul-betul orang yang saleh. Wala uzaki 'ala Allahi ahadan. Tapi beliau adalah orang yang saleh, yang sangat alim, yang sangat banyak memberikan manfaat khususnya kepada umat Islam yang ada di sekitar ini, saudara-saudara kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan langkah beliau dalam dakwah, memudahkan beliau untuk menyebarkan ilmu beliau kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pun juga dengan keluarga beliau, keluarga pian sabarataan, semuanya yang hadir di sini, Allah subhanahu wa ta'ala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, Allah berkahi rezekinya, segala hajat dunia akhirat Allah kabulkan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan juga tidak ketinggalan yang ulun muliakan, hormati seluruh para asatidz, para ustadz, hadirin wal hadirat, tamu undangan, seluruh yang hadir di majelis ini yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita berataan, khususnya pada malam hari ini setelah 3 tahun. Alhamdulillah ulun kembali bisa silaturahmi di sini, sebuah kebanggaan yang luar biasa buat ulun. Dan ini kali ketiga. Yang kali kedua semalam di majelis yang di Kitang, dan hari ini kembali pulang ulun ke sini. Ulun himbung benar. Terima kasih, jazakallahu khairan, jazakumullah khairan, barakallahu fikum jami'an. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada keluarga, sahabat serta pengikut beliau ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kita sekarang momennya pas berada di bulan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Meskipun biasanya atau sebelum atau beberapa minggu yang lalu kita tidak berada di bulan Maulid, tapi kita sudah biasa membaca Maulidul Habsyi, Maulidul Tibai, baca. Ada yang setiap hari, ada yang setiap minggu, atau mungkin ada yang satu hari berkali-kali, khususnya di bulan Maulid. Grup Maulid diundang di sini pagi, siangnya di situ, malamnya di sini pulang, dan terus memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan
dengan perkumpulan kita di sini untuk memperingati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala akui cinta kita kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun juga mengakui ketulusan cinta dan rindu kita kepada beliau. Semoga kita semua mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena momennya kita ini adalah berada di bulan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, ingin sekali kita terus memupuk rasa rindu kita kepada Rasulullah ini. Bukan cuman kita menyenandungkan pujian salawat kepada Rasulullah, tapi juga kita mengkaji, mendalami, menilik kembali sejarah bagaimana Rasulullah itu pada saat beliau dilahirkan di Makkah Al-Mukarramah, yang sekarang tepatnya di sebuah tempat yang bertulisan biasanya maktabah. Nah, itu kalau yang biasa umrah atau haji bisa melihat ada bangunan di samping kiri tempat sa'i, itu ada maktabah, perpustakaan kita. Disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Mungkin kurang lebih 200 sampai 300 meter sebelah kanannya, di situ tempat wahyu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu rumahnya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita pelajari bagaimana beliau itu, bagaimana Rasulullah ini dicintai oleh orang yang cinta kepada beliau, bahkan juga dicintai oleh orang yang tak beriman kepada beliau. Rasulullah itu bahkan dicintai oleh orang yang tak beriman kepada beliau, dicintai oleh benda hidup dan benda mati, dicintai, dirindui oleh semua makhluk yang ada di bumi maupun di langit. Bagaimana bisa ada seorang manusia seperti itu? Itulah Nabi kita, itulah Rasul kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang umur beliau tak begitu panjang, hanya 63 tahun hitungan Hijriyah. Berarti kalau hitungan Masehi kurang lagi lah, lebih kah Guru? Kalau hitungan Masehi itu kurang, ya kalau 6 satuan kurang lebih beliau. Tapi orang kafir saja, orang non muslim, orang yang tak suka muslim saja, Michael Hart itu menulis sebuah buku 100 orang paling berpengaruh di dunia. Dia meletakkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di urutan pertama. Itu orang yang tidak suka Islam, Michael Hart itu. Dia letakkan Rasulullah di nomor pertama. Ini ibarat bahasa kita profesional ketika menilai sepak terjang, track record seseorang itu, melihat Rasulullah yang luar biasa itu di dunia. Bagaimana dengan andil Rasulullah ketika memberikan syafaat kepada umatnya yang jutaan nanti di padang mahsyar? Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab kita umat beliau ini akan masuk surga dengan syafaat beliau sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada saat Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, kanat khuluquhu al-Qur'an. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Bahasa kita Al-Qur'an berjalan. Rasulullah tidak hanya membaca Al-Qur'an, Rasulullah tidak hanya diturunkan kepadanya Al-Qur'an, Rasulullah tidak hanya menghafal Al-Qur'an, Rasulullah tidak hanya mengajarkan Al-Qur'an, tapi juga mempraktekkan yang pertama kali isi kandungan Al-Qur'an. Sehingga Rasulullah mengatakan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Saya ini diutus, kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak. Sebelum Rasulullah mengatakan kalimat itu, Rasulullah sudah mempraktekkan bahwa dirinya lah yang paling mempraktekkan akhlak yang baik, yang paling baik akhlaknya. Ngalihai pian dikisahkan Rasulullah ini, akhlak Rasulullah ini kan tujuannya kita supaya kita ini ada manuruti nang kayak apa Rasulullah itu, sama persis seperti Rasulullah. Kadang mungkin kita sudah, tapi ingin kita mendekati, mencontoh
apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ada teladan baik, uswah hasanah dari Rasulullah kepada kita supaya kita ini selamat di dunia dan di akhirat. Teringat ulun dalam kesempatan ini ada sebuah kisah pian. Kita berkisah aja lah. Ini kisah Rasulullah, hilmu Rasulullah, kebijakan Rasulullah itu, kebaikan hati Rasulullah itu, yang membuat orang ini tidak ada lagi kata-kata pujian yang lebih daripada itu. Ada seorang sahabat namanya Sayyiduna Muawiyah bin Hakam As-Sulami dari Bani Sulaim, sehingga disebut As-Sulami. Jadi Sayyiduna Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu bercerita, hadisnya sahih ini. Kalau tidak ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Jadi Sidin berkisah, pernah suatu hari Sidin aku ini umpat sembahyang di Madinah. Kebetulan Sidin bukan orang Madinah, jadi Bani Sulaim itu pian sampai ini ada. Jadi baina Makkah wal Madinah, antara Makkah dan Madinah ada perkampungan namanya Bani Sulaim. Di situ asalnya Sidin masuk Islam, lalu kemudian datang ke Madinah ingin berjumpa dengan Rasulullah. Sampai waktu sembahyang, Sidin sembahyang bersama orang-orang di situ. Pas sembahyang ada nang wahin, ada yang bersin, wahin Sidin. Lalu Sayyiduna Muawiyah bin Hakam ini langsung mengucapkan yarhamkallah Sidin. Ini orang berataan, kenapa nih Sidin yarhamkallah? Tahunya Sidin pokoknya bila ada orang wahin sunnah hukumnya mengucapkan, mau doakan yarhamkallah. Akhirnya semua mata yang sembahyang di situ tertuju kepada Sidin tadi. Nah berkisah nih Sidin langsung sabertaan mata ni mencilingi aku Sidin, cilingi orang berataan. Napa bahasanya nih jakawa bapandir ini kan lagi sembahyang. Napa ikam Muawiyah maka bapandir lagi sembahyang? Ya rahmkallah. Pada saat itu aku Sidin kada paham napa jadi orang ni menciling sabertaan kaku nih. Tetap sambat yarhamkallah Sidin. Kan Sidin menunggu jawaban nih, embah yarhamkallah kan ya dikumullah nih. Kada ada juga sahutannya, masih aja menciling sabertaan langsung sembahyang nih. Ini kan dalil lah dalam ilmu fikih bahwa dalam keadaan darurat, dalam keadaan hajat, boleh seseorang itu menoleh pandangannya melihat kepada tidak ke tempat sujud. Kan bagusnya ke tempat sujud. Tapi kalau ada sesuatu darurat, boleh menoleh ke kanan atau ke kiri ke tempat yang di situ kita perlu. Nah, dicilingi buhan sahabat yang lain. Sidin tadi kada paham juga Sidin. Akhirnya apa? Lalu mereka menepuk paha mereka, puk supaya Umayyah berdiam lagi nah. Berdiam napa maka yarhamkallah terus nih. Kami lagi sembahyang nah. Kada paham juga Sidin. Tapi Sidin merasa bahwa saat itu ada gawian Sidin yang salah, tapi belum merasa itu yang salah. Karena Sidin ini hanya masuk Islam. Jadi belum tahu mungkin hukum ahkam tentang sembahyang. Singkat cerita tuntung sembahyang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu mendekatiku Sidin. Lalu mengatakan, "Inna hadhihi shalah la yasluhu fiha min hadzal kalam." Sembahyang nang kita gawian nang ini nih kada pantas di dalamnya ada obrolan, ada percakapan, kada boleh bapandir Sidin. Karena sembahyang itu adalah wa tasbih, hiya tasbih, wa tahmid, wa dzikr, wa qiraatul Quran. Sembahyang itu berzikir, bertasbih, wa tahmid, bertahlil, baca Al-Quran. Kada boleh bapandir. Kayak itu aja Rasulullah mengucapi. Wa ma kaharani, wa ma syatamani, wa ma darabani. Rasulullah kada menghardikku, Rasulullah kada menghinaku, Rasulullah kada memukulku, Rasulullah kada menyarikiku. Padahal keadaan seperti itu tuh. Sampai akhirnya dia mengatakan, ma ra'aitu mu'alliman la qablahu wa la ba'dahu
ahsan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat di sini ada seorang guru muallim. Ya, muallim itu artinya guru. Tidak ada seorang muallim, seorang guru baik sebelum Rasulullah maupun setelah Rasulullah yang lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Pada saat salah fatal nang itu Rasulullah kada ada mahardik, Rasulullah kada mahina, Rasulullah kada sarik. Nah, disinilah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menampakkan akhlak mulia beliau supaya kita bisa mencontoh. Nah, nang guru, nang biasa mengajar, yang biasa mengajari anak, nih kan kita itu diuji sabar kita tuh. Ada nang buka kasih tuh, ada nang tak kameh lagi belajar, ada nang dikapuk macam-macam kalau dikakanakan. Sabar kita. Jangan sampai ada keluar kalimat yang kada baik. Jangan sampai ada kalimat-kalimat sumpah serapah sehingga kita takut kalau itu menjadi doa yang buruk kepada anak atau anak didik kita. Sampai Sidin ucap kayak itu. Nah, habis itu je Sidin berkisah, ya Rasulullah, ulun nih hanyar masuk Islam. Hanyar je masuk Islam. Jadi bahasanya tuh menyampaikan uzur, menyampaikan sebab kenapa jadi melakukan itu karena kada tahu. Ulun ni hanya masuk Islam ya Rasulullah. Oh dintu kaji Sidin, kada apa-apa. Lalu batakun macam-macam, apa hukumnya ini, apa hukumnya itu, sampai pada akhirnya inya berkisah. Ulun ni ya Rasulullah panyangitan. Makanya kan pada saat orang panyangitan tapi melakukan sebuah kesalahan besar tapi kada disariki orang, ini kan tersentuh sekalinya. Luar biasa. Ulun nih pak emosian Rasulullah, kada magan saikit hamuk ulun nih, pokoknya ngalih mengontrol emosi. Iketok aja Rasulullah, apa kisahnya? Ulun nih beisi hamba sahaya bibinian nang biasa disuruh-suruh mapak menggembalakan kambing. Jadi ada susuruhan Sidin menggembalakan kambing. Suatu hari Sidin, kambingku nih hilang sikung. Kambingku nih hilang Sidin seikung, ternyata dimakan serigala. Kan biasa kalau di Timur Tengah itu padang pasir itu kan banyak serigala. Kalau kita ini kan banyak ular tadung. Nang di semak-semak kan. Kalau di Timur Tengah itu kan banyak serigala. Kalau nya di padang pasir itu. Jadi dimakan, ditanggungnya oleh serigala tadi, kambing tadi. Hamuk aku Sidin, kada sabar aku langsung kupukuli. Langsung kupukul Sidin bibinian tadi, membantuku tadi, sampai akhirnya berdarah-darah. Rasulullah ketika mendengar kalimat Sayyidina Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu ini takajud. Oh make itu kah ikam Sidin, hendak dah Sidin sarik. Lalu kemudian Sayyidina Muawiyah ini paham, takutan kalau dengan kesalahan tadi Rasulullah marah. Ini kalau Rasulullah ini marah biar ngalih kisah sudah. Kita kada hendak membuat Rasulullah marah, apalagi membuat Allah marah. Kalau membuat Rasulullah marah, maka akan membuat Allah marah. Akhirnya sebelum napa-napa langsung berucap Sayyidina Muawiyah nih, Sidin, ulun merdekakan aja kalau sudah budak hamba saya nih ya Rasulullah, sebagai bentuk membalas kesalahan ulun tadi. Kena dulu ya Rasulullah, bawa datangnya ke sini. Bibinian tadi bawa datang ke sini. Aku hendak tahu dahulu ya Sidin, kayak apa garang bibinian ini dibawa oleh Sayyidina Muawiyah di hadapan Rasulullah. Lalu ditakuni oleh Rasulullah saat itu, ya Sidin, wahai jariyah, wahai budak hamba saya perempuan, aina Allah, di mana Allah? Nang ini nih nang pokok pembahasan guru leh. Nang awal mulanya tuh kita tuh berbeda lawan beberapa saudara-saudara kita ketika menyikapi. Boleh kada batakun orang tuh di mana Tuhan, di mana Allah? Allah tuh di mana bertempat kah atau kada? Nah, ini akar masalahnya di kisah nang di sini. Jadi ketika Rasulullah menakuni si jariyah tadi, budak hamba saya tadi, aina Allah, di mana Allah? Dia mengatakan fis sama. Nah, fis sama ini kan kalau dibahasakan ke Indonesia di langit.
Nah, ini yang dipahami oleh saudara-saudara kita yang mengatakan Allah itu bertempat di langit. Ujar kita kada kawan mengatakan Allah itu di langit. Karena apa? Karena langit itu adalah tempat. Allah lah yang menciptakan tempat, dan Allah tidak bertempat, dan Allah tidak butuh tempat, dan Allah sudah ada sebelum ada kalimat tempat. Jadi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah nih, kita kadang mengatakan Allah itu di langit, tapi ditafsirkan hadis ini dengan bahwa sama di situ. Langit sama itu kan kita nyambat langit leh, padahal makna aslinya adalah menunjukkan sesuatu yang tinggi. Bila inya tinggi disebut sama, sumu, samaha, sumu, sesuatu yang tinggi. Nah, lalu ujar ulama kita, maksudnya adalah Allah itu kedudukannya sangat tinggi. Ditakuni lagi oleh Rasulullah, tahulah ikam lawan aku Jasidin. Tahu jenya, anta Rasulullah, engkau adalah Rasulullah. Setelah berucap ke itu, ujar Rasulullah, maraha, merdekakan dia karena dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah. Nah, apa pelajaran lawan kita sebertaan dengan menceritakan kisah Sayyidina Muawiyah bin Hakam tadi? Pelajarannya adalah begitu mulia akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidin tadi lihat pian kada sarik mun kita leh ada di Langger di masjid orang lagi sembahyang khusyuk-khusyuknya, ada nang bapandir orang tua lain kekanakan ini orang tua nang bapandir. Kayak apa yuk kita hamuk, kita bisa dikata-katai ikam nih napa kada tahu kau macam-macam sudah pasti namanya nyambati. Mungkin ada nama ambil sandal mencatuk sako. Nah, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada. Sama tuh dalam kesempatan yang lain. Ja'al a'rabi ilal masjid fabala fihi. Seorang a'rabi, seorang Arab kampung, Arab Badui datang ke masjid langsung bakameh. Ayo pian, mun ada orang wah ini datang ke Langgar, datang ke masjid bakameh. Tiur mana yur situ bakameh. Orang kawin saya bakameh itu bakameh di tempat orang sembahyang. Kayak apa? Sahabat itu bangun dan bertahan bangkit dari tempat duduk mereka untuk menghantam sudah. Apa ini orang nih? Ini tempat ibadah, masjid tempat paling mulia di muka bumi, tapi dikamihinya. Kan bahari itu kada kayak wah ini kan. Bahari itu kan inya pasir. Jadi kalau ada kotoran yang sedikit, misalkan orang baludah imbah di balik, kada ada lagi dah panunya ludahnya. Tapi kalau inya kami merasapinya han, makanya sarik sahabat Nabi itu. Tapi kenapa aja Rasulullah biarkan tuntungkan aja kami. Ayo ada akhlak Rasulullah tuh pian. Kan Rasulullah tuh saking mulianya, kayak kita juga berpikir orang tuh lagi bekame, sing nyamanannya bekame, pian suruh tahan nih. Kayak apa menahan nih orang bekame? Kan jadi Rasulullah tuntungkan nih bekame. Imbah tuntung dikira sahabat nih marah lagi situ pukuli lagi bahasanya nih. Sakalnya kada, kenapa aja Rasulullah? Buhanmu bersih. Buhanmu nang membersihi. Allahu Akbar. Kaukah Rasulullah itu datang ke orang Arab Badui tadi, ikam nih salah Arab Badui ini masih git nih, langgar nih. Kenapa ikam kotoril? Kami ya pulang bersih kada. Kada Rasulullah, tapi justru mengatakan kepada sahabat yang lain untuk membersih. Coba pian akhlak Rasulullah. Adalah kira-kira orang di zaman Nuh ini seperti itu. Ada pian. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh Rasulullah. Mudah-mudahan kita bisa mencontoh sedikit barang akhlak Rasulullah itu. Karena pianlah syariat agama kita nih, mulai dari sembahyang, puasa, zakat, haji, sedekah, infak, sabar taan nih, ujung-ujungnya mana akhlak bertahan. Ujung-ujungnya akhlak bertahan. Aqimis shalah
wa inna apa aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tujuan salat itu adalah merubah kebiasaan kita yang buruk menjadi baik. Tujuan salat itu adalah membuat kita hijrah dari perbuatan yang maksiat kepada taat. Bila orang salat tapi maksiatnya jalan, berarti ada yang kurang dalam salatnya. Karena pada hakikatnya ibadah yang kita lakukan bertahan ini adalah untuk memperbaiki akhlak kita. Makanya ujar Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya di hari kiamat nanti adalah yang paling baik akhlaknya. Kada Rasulullah mengatakan yang paling banyak sembahyang tahajudnya ada, yang paling banyak bersedekah kada juga, yang paling banyak maulah masjid kada juga, yang paling banyak hafalan Qur'annya kada juga, yang paling bagus suaranya kada juga, yang paling bungas kada juga, yang paling ganteng kada juga, tapi yang paling bagus akhlaknya. Itu tupian kita membaca rancak setiap malam Jumat. Napa yuk? Surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan hidup dan mati ini untuk menguji kita sebertaan. Mana di antara kita ini yang paling baik amalnya? Bukan paling banyak amalnya, tapi yang paling baik amalnya. Di antara yang paling baik amalnya adalah menuntut ilmu dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaikat rela menghamparkan sayapnya untuk diinjak oleh buhan pian bertaan yang hadir di majelis ilmu nih. Malaikat rela menghamparkan sayapnya. Ya kan malaikat tuh bersayap, cuman kita kada pernah melihat. Rela menghamparkan sayapnya untuk diinjak oleh para penuntut ilmu. Karena orang yang menuntut ilmu itu Allah muliakan dunia akhirat. Makanya kita tuh kan wajib memuliakan ulama. Bukan karena inya harat baca ramahka atau harat mengolah kata kada, tapi ilmu yang Allah amanahkan dalam dirinya itu, sehingga disebut dengan warasatul anbiya. Sampai-sampai ujar Rasulullah, hitan hut, ikan hiu yang ada di lautan juga mendoakan yang baik-baik kepada orang yang menuntut ilmu, yang hadir di majelis ilmu. Ditambah pulang bersalawat kepada Rasulullah. Makanya di benua kita nih, majelis ilmu itu pasti ada salawatnya, ya kan? Pasti ada salawatnya. Kenapa yuk? Supaya ilmu yang kita pelajari ini tidak membuat kita sombong dengan ilmu kita. Kita ingat bahwa ilmu ini anugerah dari Allah. Kalau Allah nggak kasih, kita tak dapat. Maka dibarengi dengan salawat kepada Rasulullah, mendinginkan hati kita. Mungkin saja dengan ilmu tadi kita congkak, mungkin saja dengan ilmu tadi kita sombong, menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain. Ya, mudah-mudahan dengan perkumpulan-perkumpulan seperti ini semakin membuat kita takwa dan taat kepada Allah. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam kita makin rindu dengan Rasulullah, makin cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan juga kita sering bertemu Rasulullah di dalam mimpi. Menjadi guru kami Syekh Ali Jum'ah pada saat diwawancarai di dalam televisi, kayak apa caranya bertemu Rasulullah? Nggih, kayak apa caranya bertemu dengan Rasulullah? Ujar Sidin 3. Yang pertama, engkau banyak bersalawat kepada Rasulullah, karena itu bukti engkau rindu kepada Rasulullah. Kalau orang mengatakan rindu cinta kepada Rasulullah tapi enggak bersalawat, itu bohong, enggak mungkin, tidak bisa disatukan. Aku aja mau hidupkan sunnah Rasulullah juga aja, tapi kada bersalawat itu kada mungkin. Orang yang rindu Rasulullah pastinya salawat, pastinya bersalawat. Perbanyak salawat kepada Rasulullah. Yang kedua, sebelum tidur Jasidin, baca sirah Rasulullah, baca sirah perjalanan hidup Rasulullah, kayak apa Rasulullah itu, kayak apa akhlak Rasulullah itu. Sama nih kalau kita baca Maulid Habsyi,
Maulid dibai. Kalau yang paham nih resapi pian lah ulun bila mendengar nih Maulid Habsyi nih atau Maulid dibai, apalagi bukan pian tadi yang membaca, oh asa tenang bener hati ulun. Suara sudah bagus, mikrofonnya sudah mantap luar biasa, tambah pulang kalimat-kalimat yang disusun oleh Al Habib Al Habsyi nih luar biasa pian, luar biasa ngalih pian. Pian mempelajari bahasa Arab dan mendalami betul keindahan bahasa Arab, pian ngalih luar biasa pian, tersentuh kita. Dan kita pada saat rindu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin kita berjumpa Rasulullah, pada saat pikiran kita, hati kita diliputi rasa rindu dan cinta kepada Rasulullah, kada mungkin kita akan datang mimpi, tak mimpi kena kepada Rasulullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan pernah meremehkan sunnah Rasulullah sekecil apapun. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a, ya Rasulullah. Jangan engkau meremehkan kebaikan sedikit apapun, meskipun hanya tersenyum di hadapan saudara engkau. Jadi sunnah Nabi kalau bisa amalkan, napa nangkawa kita amalkan. Dan tidak pernah kita ada sedikit pun mencaci menghina sunnah Rasulullah. Kalau tiga ini diamalkan, insya Allah akan ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang melihatku di dalam mimpi, ujar Rasulullah, maka sungguh dia benar melihatku, karena syaitan tidak bisa menyamar menyerupai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bertahan bisa bermimpi Rasulullah, paling tidak mudah-mudahan kita bertahan bisa mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ulun kada hendak terlalu panjang lebar. Di sini ada guru kita semua. Kita ingin mendengarkan nasihat dari Sidin. Sebenarnya ulun sebujurnya bila datang ke tempat majelis Sidin ini, ulun tuh hendak mendengarkan nasihat-nasihat petuah dari Sidin, supaya kita ini bisa makin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya lawan kita berataan. Kalau ada salah hilap mohon diikhlaskan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa kembali bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun mewakili para jamaah mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ustaz Haji Syamsul Fajri LCMA atas ilmu yang telah beliau sampaikan. Jadi kami minta halal, minta ridho atas segala apa yang pian sampaikan, supaya keberkahan dan manfaatnya itu semakin besar dan berbekas kepada jiwa dan raga kami. Nah, terkadang malim leb orang nang maajar atau orang nang berceramah aja bayar menutup mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan, minta halal, minta ridho. Padahal nang mendengar pun sebujurnya lebih lagi minta halal, minta ridho kepada guru-guru nang menyampaikan ilmu atau nasihat. Nah, jadi sedikit itu aja menyampaikan hajat Sidin tadi. Di antara nasihatnya, jangan sekedar guru-guru nang maajar minta halal, minta ridho atas apa nang disampaikan. Kalau tak khilaf, cuma kita nang belajar dimanapun, di majlis manapun, di kampung manapun, di madrasah manapun, dengan guru siapapun, jaka kawa setiap tuntung belajar kita minta halal, minta ridho atas ilmu nang disampaikan oleh babuhan Sidin itu. Nah, ulun kada panjang lebar, minta halal, minta ampun. Kemudian marilah kita tutup dengan doa, dan untuk doa ini kami mintakan kepada Syekh Haji Syamsul Fajri LCMA. Pian aja wali. Jangan makbul doa. Pian aja. Doa terserah. Amin. Allah bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana dhunubana maghfiratan min indika warhamna fa innaka ghafurur rahim.
اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إيماننا واعتقادنا وإسلامنا وسلم أهلنا وأهل بيوتنا وسلم أهل صاحب هذا البيت وسلم أهل هذا المجلس وسلم أهل هذه القرية وسلمنا وسلم جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من جميع الأمراض والآفات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا مع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنتك الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.